Berarti ulangi salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, pencipta alam semesta ini, pencipta kita semua. Tapi tidak ada satupun yang Ia ciptakan adalah kebatilan, semuanya merupakan kebaikan. Sumber segala nikmat, mudah baginya menjadikan satu dunia ini soleh seluruhnya. Tapi Allah izinkan ayah bunda semua yang ada di sini bisa hadir di sini mengingat Allah. Meskipun masjidnya depan mata, motornya ada, alas kaki dan pakaiannya ada, niat pun sudah. Kalau Allah tidak izinkan sampai ke sini, bisa sampai tidak? Tidak. Berarti yang sudah sampai sini karena kitanya yang sudah soleh-soleha atau karena Allah yang tolong? Tolong ya. Semoga pertolongan dari Allah ini bisa kita jadikan bekal terbaik karena pasti akan pulang ke hadapannya. Dan salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih Bapak Ibu diizinkan ngaji di sini di Kota Sambas. Sudah salah satu ujung utaranya Indonesia ya, karena katanya sekitar 1,5 jam lagi sudah perbatasan sama Malaysia ya. Di sini juga menjadi wasilahnya. Pertama dihubungi oleh PT Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, dan tadi berubah beneran namanya jadi Pembina Iman Tauhid Indonesia Islam, insyaallah istiqomah lah ya, insyaallah. Alhamdulillah Pak Haji Aman, Pak Haji Jafid, para guru-guru dari PT, salam takzim kami, dan juga Bapak Kapolsek. Terima kasih Bapak, mohon selalu doa dan nasihatnya. Dan juga ada masjidnya, tuan rumahnya tadi Pak Haji Syahrul, Bu Hajah Ros, Masya Allah. Terima kasih diizinkan ngaji di sini. Dan juga tadi ada istri dari Wakil Bupati, nggih. Masya Allah. Bunda, salam takzim, mohon selalu doa dan nasihatnya, Masya Allah. Dan tokoh-tokoh, para kiai, alim ulama, asatidz yang izin saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun hakul yakin pasti dimuliakan Allah. Ya. Maka semoga pertemuan ini, kita wajibkan pertemuan ini jadi wasilah kita tambah dekat sama Allah. Karena sekali lagi ngaji yang sukses itu bukan yang seberes ngaji ini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya, tapi langsung sepulang dari sini tambah dekat sama Allah. Dahinya tambah banyak bersujud, lisannya makin santun, hatinya semakin tawadu, kesombongan semakin hilang. Insya Allah ya. Islam turun untuk menjadi rahmat. Kalau ada sesama Islam berantem, kata guru saya sederhana, satu alasan paling kuatnya, kurang ilmu, udah gitu aja. Ya, makin banyak ilmunya dan ilmunya dipelajari makin dalam, makin ingin mempersatukan. Bukan beda tuh cara rukunya, beda tuh tahiyatnya, beda tuh cara ibadahnya, langsung bermusuhan, enggak sama sekali. Ya, maka semoga pertemuan ini tidak hanya pertama dan terakhir, tapi juga Allah lanjutkan kita dikumpulkan kembali nanti di surganya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Maka dapat beberapa request untuk bahasan terkait salah satunya masalah ya pergaulan kita ya, yang sekarang lagi merebak katanya perjudian. Nyampe perjudian masuk ke Sambas nggak? Masuk? Tapi kayaknya yang udah datang ke sini antara yang emang nggak pernah nyentuh judi atau yang lagi kalah judi biasanya. Masya Allah ya. Izin cerita ya. Kami membuka nomor yang bisa dihubungi memang terkait untuk apapun, untuk misalkan kajian atau misalkan ya sampai akhirnya juga banyak yang masuk
Karena memang terangkatnya pertama gara-gara waktu saya bahas perjudian di beberapa podcast. Maka nggak sedikit tuh yang datang tiba-tiba menghubungi, kadang dengan ringannya berkata, "Kok lagi kalah judi nih, ke Teh Yunda juga, boleh pinjam nggak 200 juta aja," katanya ya. Enak ya, kayak 200 juta tuh kembalian beli cilok gitu ya. Masya Allah. Ya, dan berbagai macam permasalahannya. Tapi setiap kali ada masalah, kayak contoh nih, ada yang cerita, ini yang baru, yang terupdate dari sekian banyak. Kalau saya usaha, ada peluang, maka modal saya nggak cukup, saya ngajakin teman-teman. Terkumpullah modal 300 juta dari 2 orang teman, masing-masing 150 juta. Sekarang uangnya tinggal 25 juta habis ke judi. Tolong bantu saya ajarin gimana caranya menang atau cara ngakalinnya. Mana bisa saya kasih tahu. Maka dia bingung. Ini kalau dalam beberapa hari itu modal nggak ada, belum balik, maka pilihannya saya di penjara atau saya mendingan mati aja, katanya, bunuh diri. Yang keterpikir antara penjara, bunuh diri, atau saya pakai sisa 25 jutanya untuk dimainin lagi, siapa tahu menang. Saya jawab, pertama, satu, nggak mungkin menang. Ya, serius. Apa kita berpikir judi online itu kan ada yang nyiptain dong, nggak simsalabim ada, betul? Apa beneran kita berpikir yang nyiptain judi online kan dia orang, manusia, kan perlu makan, bisa lapar juga. Terus serius kita berpikir yang bikin judi online itu sengaja bikin judi online supaya pengen bagi-bagi duit dengan cuma-cuma kepada semua pemainnya? Mustahil. Ya, karena kalau dari awal tujuan mereka buat itu untuk bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodakoh. Ya, kan judi. Maka ketika kita jadi manusia yang mengharap bahwa bisa dapat rezeki dari duit, saya nggak akan bicara tentang hukumnya judi. Itu mah iman semua orang juga udah tahu hukumnya apa. Tapi yang lebih berat lagi adalah seolah kita meyakinkan bahwa kita bisa dapat rezeki dari selain Allah. Padahal rezeki itu murni hanya dari Allah. Seolah dengan kita main itu bisa dapat duit lebih, nanti bisa sekolahin anak, nanti bisa kasih makan keluarga. Enggak. Kalau ia dapat pun haram. Dan haramnya itu bakal jadi keburukan. Kita nggak bicara hukumnya lagi, tapi kalau Allah sudah sampai melarang sesuatu, karena pasti itu akan jadi keburukan buat kitanya. Salah satu bab keimanan adalah meyakini kalau Allah suruh pasti itu baik buat kita. Kalau Allah larang pasti itu buruk buat kita. Ini ada botol 2 nih. Satu isinya susu, satu isinya racun. Yang mana yang kita ambil? Susu. Karena kalau kita makan racun kita mati. Kenapa kita bisa milih ambil susu bukan racun? Karena kita bisa mikir, ada akalnya. Kenapa kita tidak suka dipanggil hewan? Heh, kucing kamu? Nggak suka. Kenapa? Karena ngerasa lebih mulia daripada hewan. Karena ngerasa kita punya akal, hewan nggak punya akal. Terus Allah titipin akal nih. Terus udah tahu bahwa yang Allah larang itu bisa jadi keburukan buat kita tetap ikutin. Seperti dengan sengaja ada jelas-jelas racun beracun bisa mematikan, kita pilih racunnya. Setiap kali kita ada masalah, beneran, yang paling penting itu bukan masalahnya selesai atau enggak. Tapi ketika setiap kali ada masalah, yang paling penting dari itu semua adalah gimana caranya gara-gara masalah ini dosa saya diampuni sama Allah. Apalagi kalau kita sadar bahwa oh ini pahit, ini masalah diundang oleh masalah sendiri. Kalau sudah sadar oleh masalah sendiri, terus dapat kepahitan, itu juga bukan karena Allah benci, enggak. Justru karena Allah sayang, lumayan, DP, penggugur dosa. Ada 10 koruptor, ditangkap 1. Yang 1 ini marah, kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Tapi akan ada hari di mana yang 1 ini bersyukur nanti di hadapan Allah, alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap. Lumayan gugurin dosa. Lumayan bisa untuk jadi jalan kenal sama Islam, kenal pertobatan.
Dan ternyata emang doa istri dan anak-anaknya pengen punya suami, pengen punya ayah yang soleh. Gimana caranya berhasil jadi soleh kalau korupsinya sukses terus? Tolongan, gak ada yang rugi. Ya, kalau kita masih ngejalanin hidup ini masih kebanyakan ngerasa ruginya, ngerasa kecewanya, sederhana demi Allah. Satu, kita terlalu cinta sama dunia. Dua, hati kita isinya belum Allah. Ya, lihat senyumnya anak kecil, Pak. Pernah ngelihat anak kecil ketawa senyum? Lepas gitu ya, tulus, jujur ya. Senyum-senyum yang kayak nggak pernah mikirin tokan rumah yang bunyi-bunyi ya. Senyum-senyum yang kayak nggak pernah mikirin cicilan. Ya. Insya Allah. Nggak peduli seperti apa ya. Karena kemarin diajak ngaji di SCBD Kuningan, itu sekeliling gedung tinggi semua, Pak. Orang-orang bonafit lah ya. Tapi mereka turun dari mobil mewahnya ya. Mewah ya, double V ya. Dengan sepatunya seharga motor, jam tangannya bisa beli rumah ya. Dengan dandanannya necis seperti itu, tapi turun senyumnya pahit, Pak. Kayak yang pusing gitu urusan hidupnya. Kalah sama anak-anak. Anak-anak kita mah habis berantem sama temennya, benjol sama temennya, 5 menit kemudian dia main lagi sama temennya. Yang berantem orang tuanya biasanya. Ya. Nah, kamu habis benjol sama anak itu, kenapa main lagi? Coba anak kecil mah. Benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya punya, apa alasannya? Makin gede, makin sulit akur. Jabatan saya kan lebih tinggi. Saya kan harusnya lebih dimuliakan daripada dia. Nasab saya kan lebih tinggi. Saya kan cenah darahnya biru. Bangsawan dan lain-lain. Kenapa kita mengkotak-kotakan? Saya mikir, kenapa ya anak kecil kok hidupnya lebih enak gitu, lebih tenang, lebih lepas gitu ketawanya, nggak pernah mikirin harga dolar naik, mana peduli, ya. Ternyata salah satunya adalah karena di hatinya belum ada sesuatu yang menandingi Allah, belum ada ilah lain di hatinya selain Allah. Kita makin gede, Pak, gini ya rasanya punya jabatan enak, gini ya rasanya punya harta enak, gini ya rasanya populer enak. Sehingga akhirnya kita membiarkan hal-hal tersebut menjadi ilah selain Allah di hati kita, dan bahkan menjadi standar kebahagiaan kita. Percuma lah digaji cuma 5 juta setengah bulan. Saya baru bahagia tuh nanti kalau udah punya jabatan kayak dia. Saya baru bahagia tuh nanti kalau udah punya mobil mewah kayak dia. Dulu kita bisa tuh bahagia tanpa alasan. Ibu lahir langsung segede gini, Bu? Enggak ya, pernah bayi berarti dulu ya. Iya ya. Berarti dulu kita pernah ngerasain bahagia tanpa alasan. Kenapa makin gede bahagia makin sulit? Sulit atuh, kau kan mikirin cicilan, yang mutusin buat nyicil siapa? Akhirnya kalau nggak nyicil kan ntar gimana? Saya udah jabatan lebih tinggi, masa mobilnya lebih jelek daripada dia? Akhirnya orang muji, ih keren mobil si bapak bagus. Muji doang Pak, nggak ikut bantu nyicil. Kalau ada orang yang muji, ih Masya Allah keren nih, sekalian nambahin deh 3 juta, baru silakan. Ya, masalahnya kan nggak pernah ada yang kayak gitu. Ya, maka Islam itu salah satu keren bangetnya Islam itu adalah karena dulu diri ini berpikir Islam itu nggak cuma melepaskan manusia dari perbudakan yang secara nyata dulu manusia diperjualbelikan ya, tapi juga manusia dilepaskan dari perbudakan, dikurungnya kita oleh keinginan kita. Karena orang yang telah berhasil kenal Allah, melepaskan dirinya dari itu semua, lepas ingatnya, Masya Allah. Kita terlalu banyak melanggar Al-Baqarah 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa?